Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah khair. Di sini saya Andi Fajrian Syahidayah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mata kuliah Analisis Teks Tafsir Kontemporer, mahasiswa semester 5B. Insyaallah saya akan menerangkan tentang materi yang telah kita ulas bersama Ustadz kita, Ustadz Zaki Mumtaz Ali Alsi, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kurang lebih ada sekitar 22 atau 23 pertemuan yang lalu. Di sini saya akan meringkas menjadi video pendek dengan durasi kurang lebih 15 menit. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa mencakup seluruh materi yang pernah disampaikan, yang mana teman-teman yang mendengar ini mampu menangkap inti dari apa sih yang dibahas di materi analisis teks tafsir kontemporer ini. Jadi analisis teks tafsir kontemporer ini terbagi menjadi 4 kata, yaitu ada analisis, teks, tafsir, dan kontemporer. Kalau kita ingin jabarkan keempat kata ini, analisis itu adalah suatu kegiatan seseorang dalam menganalisa Oke, jadi kita akan bahas pertama terkait dari segi bahasa dulu, yaitu analisis teks tafsir kontemporer. Ketika kita ingin merinci, di sini ada 4 suku kata, yaitu ada analisis, teks, tafsir, dan kontemporer. Apa itu analisis? Analisis adalah suatu metode atau suatu kegiatan seseorang yang dimana disuguhkan oleh satu fenomena, satu keadaan, dia bisa merincikan keadaan tersebut menjadi lebih detail, lebih rinci, menjadi poin-poin dan sebagainya. Jadi sesuatu yang abstrak itu menjadi suatu hal yang terstruktur dan dapat atau mudah dipahami, terutama oleh yang menganalisis itu. Nah, apa yang dianalisis di pembahasan ini? Yang dianalisis di sini adalah teks tafsir kontemporer. Apa itu teks? Teks itu ya naskah, suatu tulisan yang ditulis oleh seseorang yang dimana pembacanya diharapkan mampu mendapatkan faidah dari apa yang ia tulis di dalam teks tersebut. Dan ini teks tafsir, yaitu tafsir adalah hasil pemikiran para mufasir, para ulama tentang sesuatu yang masih ambigu, masih tidak bisa dipahami dengan mudah oleh orang awam. Maka tafsir ini membantu orang-orang awam yang tidak mencapai ilmunya untuk menafsirkan hal tersebut, terbantu oleh tafsir-tafsir yang telah ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir ini. Nah, teks tafsir kontemporer. Apa itu kontemporer? Kontemporer adalah sesuatu yang terjadi di zaman sekarang, yang sekarang kita sedang jalani. Nah, ini namanya kontemporer. Nah, apa itu teks tafsir kontemporer? Yaitu teks hasil penafsiran para mufasir yang muncul di generasi-generasi sekarang. Nah, itu teks tafsir kontemporer. Jadi, kita menganalisis teks tafsir yang bermunculan pada zaman-zaman kini, atau kita menganalisis sesuatu fenomena yang terjadi pada zaman yang sekarang kita jalani saat ini. Nah, dalam pelajaran atau mata kuliah analisis teks tafsir kontemporer, kita diajarkan bagaimana kita merincikan atau menuliskan hasil analisis kita terhadap teks tafsir kontemporer ini. Jadi langsung aja intinya, bagaimana kita
memilih teks tafsir tersebut. Jadi rinciannya seperti ini. Pertama, kita tentukan dulu teks tafsir kontemporer yang mana yang ingin kita analisis. Ya, jadi kita harus dapat dulu teksnya itu yang mana. Oke, ketika kita sudah dapat teks, maka kita analisis. Analisis ini bisa tertuliskan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada kita lanjut. Jadi yang pertama itu kita tuliskan menjadi beberapa bagian. Ada pendahuluan, ada gambaran umum, ada deskripsi khusus ayat pertama, ada deskripsi khusus ayat kedua. Ini kalau misalkan kita menggunakan 2 ayat gitu ya dari dalam menganalisis teks tafsir tersebut. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dalam menuliskan ini tidak sembarang kita menuliskan. Jadi kita diajarkan bagaimana supaya kita menuliskan suatu paragraf baik di pendahuluan, gambaran umum dan sebagainya itu menjadi paragraf yang betul-betul terstruktur. Maka kita diajarkan untuk membuat paragraf dengan menggunakan metode PREG. Apa itu PREG? PREG itu P-nya adalah point, R-nya adalah reason, E-nya adalah evidence, yang C-nya adalah conclusion. Apa itu poin? Jadi poinnya pertama kita harus dapati dulu. Apa itu poin? Poin adalah satu pokok pikiran utama yang ingin disampaikan dalam tulisan tersebut. Contohnya tafsir kontemporer itu saat ini banyak digunakan karena penilaian yang adil dan relevan terhadap norma-norma pada zaman saat ini. Contohnya seperti itu. Jadi poinnya adalah tafsir kontemporer ini relevan digunakan di zaman sekarang karena apa? Karena itu masuk ke reason. Berarti yang kedua, poin kedua, reason. Karena tafsir kontemporer mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat ini yang mengedepankan kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pemberdayaan perempuan yang lebih seringkali tidak tercermin dalam tafsir klasik yang lebih patriarkal. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk menguatkan poin dan alasan yang tadi, kita tambahkan evidence atau satu ayat atau satu bahasanya ya, sumber yang mendukung poin dan alasan kita tadi di awal. Sebagai contoh, Aminah Wadud, seorang mufasir kontemporer, menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan seperti dalam surat An-Nisa ayat 1 dengan perspektif yang lebih inklusif dan egaliter, yang mengakui perempuan sebagai mitra yang setara dalam masyarakat. Contohnya seperti itu. Jadi kita tidak hanya menyuguhkan poin dan alasannya kenapa, tapi diperkuat oleh sumber. Bisa ayat yang kita sedang bahas saat itu diberikan dua ayat per kelompok. Nah, ayat itu bisa menjadi sumber atau dari ayat itu kita tafsirkan, terus penafsiran yang kita tuangkan itu kita perkuat lagi dengan sumber-sumber tertentu. Bisa dari artikel-artikel yang membahas tentang ayat tersebut, bisa dari hadis-hadis, juga bisa dari tulisan-tulisan ulama atau penulis yang lain yang membahas ayat-ayat tersebut, yang mana sumbernya itu bisa dipastikan real dan valid untuk memperkuat apa yang sedang kita bahas. Yang terakhir ada conclusion. Conclusion itu contohnya seperti ini. Tafsir kontemporer memberikan kontribusi
Conclusion itu rangkuman. Jadi setelah kita sampaikan dari poin, terus kita sampaikan reason kita perkuat dengan evidence di situ, dan kita rangkum di akhirnya. Contoh seperti yang kita bahas atau yang saya bacakan barusan, conclusionnya adalah tafsir kontemporer memberikan kontribusi penting dalam memperbarui pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam Islam dengan menekankan kesetaraan dan keadilan sosial sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita simpulkan tuh dari awal kita menuangkan pikiran dalam poin, reason, dan evidence itu, maka kita simpulkan di conclusion. Nah, penulisan prek ini tidak hanya di pendahuluan, tapi juga kita tuangkan dalam gambaran umum, terus dalam ketika membahas ayat yang pertama, juga ayat yang kedua, deskripsinya ya, deskripsi ayatnya, misalkan ayatnya membahas tentang apa, kenapa ayat itu dan segala macamnya, itu dibahas di situ dengan menggunakan prek juga, supaya sistematika penulisannya itu lebih terstruktur seperti itu. Begitupun juga di kesimpulan kita menuliskannya dengan prek. Jadi setiap bab yang kita tuliskan dalam analisis teks tafsir kontemporer ini menggunakan metode prek, yang dimana tadi bisa membuat penulisan itu bisa menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dipahami. Poinnya orang dapat, alasannya kenapa kita tahu, dan sampai kesimpulannya juga sangat jelas. Jadi teman-teman, ini adalah apa yang kita bahas di pelajaran analisis teks tafsir kontemporer. Nah, kenapa sih ini kita pelajari? Ya, kenapa sih kita mempelajari mata kuliah ini gitu loh, di prodi ilmu Al-Quran tafsir ini, di Studi Darul Quran, di Studi Darul Quran, karena menurut kita atau menurut kami sebagai mahasiswa, pelajaran ini itu begitu penting jika konsentrasi kita kedepannya akan menjadi seorang ulama atau mufasir atau menjadi tokoh yang dimana kita akan menyampaikan banyak hadis, kita akan menyampaikan banyak ilmu kepada masyarakat, kita akan terjun. Maka tafsir-tafsir yang kita pakai mungkin bisa jadi itulah tafsir kontemporer, yang dimana ketika kita dapatkan tafsir kontemporer tersebut dari manapun sumbernya, kita tidak langsung menyampaikan itu secara gamblang gitu loh, secara belak-belakan atau tanpa analisis tertentu. Jadi ketika kita dapat, kita harus tahu nih analisis maksud dari teks tafsir kontemporer tersebut, seperti itu. Nah, jika ingin dirincikan, maka kita harus menggunakan penulisan teks tafsir kontemporer secara terperinci seperti yang tadi disebutkan di awal. Iya, jadi begitu. Kenapa kita harus mempelajari mata kuliah analisis teks tafsir kontemporer? Sebenarnya banyak, ada analisis teks tafsir klasik seperti itu, dan itu sama, kita menganalisis teks-teks tafsir yang berada di zaman-zaman terdahulu, zaman Rasul dan segala macamnya, itu teks tafsir klasik. Jadi teman-teman, kesimpulan dari apa yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya mempelajari analisis teks tafsir kontemporer, karena kita sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir pasti membutuhkan ilmu tentang bagaimana kita menganalisis suatu teks tafsir, baik itu yang klasik maupun yang kontemporer. Maka dengan ini saya sampaikan pertama segala maaf saya dan segala kekhilafan saya jika selama pembelajaran tidak maksimal dan berdampak rugi bagi saya maupun bagi yang lainnya.
Saya pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.